Salam jas merah dari Sir Alpen. Bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, dan tentunya semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lanjutan materi kita di sejarah peminatan kelas 11 mengenai kerajaan maritim Islam. Nah, ini merupakan lanjutan materi saya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara kita, kemudian teori-teori masuknya Islam ke Nusantara, dan juga pengaruh dan proses islamisasi di Nusantara kita. Nah, ini merupakan lanjutan materinya. Nah, kali ini kita akan mengkaji atau menganalisis dari setiap kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara kita. Adapun yang akan kita bahas nanti tentang kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan juga hasil kebudayaan dari setiap kerajaan. Oke, baik, kita lanjut. Kita lihat dulu apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, kita masuk ke kerajaan yang pertama, yaitu kerajaan Perlak. Nah, jadi kerajaan Perlak ini terletak di daerah Aceh sekarang ya. Nah, jadi dapat kalian perhatikan di peta ini letak ataupun lokasi daripada kerajaan Perlak ya. Nah, itu dia tanda panah merah. Kemudian kerajaan Perlak ini disebut sebagai kerajaan tertua ya, kerajaan Islam tertua, atau kerajaan Islam pertama di Nusantara kita ya. Nah, kerajaan ini juga sudah memiliki mata uang sendiri yang terbuat dari emas atau sering disebut dengan dirham. Kemudian ada perak, kupang, dan juga tembaga atau kuningan ya. Nah, kemudian raja yang pernah memerintah di kerajaan Perlak itu ada Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Kemudian dilanjut Sultan Makdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat ya. Nah, kemudian Sultan Makdum Alaidin Malik Abdul Aziz Shah Johan berdaulat. Nah, kemudian kita masuk kerajaan Samudra Pasai. Nah, kenapa tadi kerajaan Perlak itu tidak begitu singkat ya? Karena nanti tidak begitu banyak ditemukan sumber sejarahnya. Namun nanti kerajaan Perlak ini kemudian itu bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Nah, kita bahas dulu kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan Samudra Pasai ya. Nah, kita lihat dulu letaknya, tidak jauh beda letaknya dari kerajaan Perlak tadi. Itu ada di daerah Aceh sekarang ya. Nah, terletak di sebelah utara Perlak, di daerah Lok Sumawe sekarang atau pantai timur Aceh begitu. Nah, kemudian ini dia ya. Kita lanjut. Kita akan bahas kehidupan politik daripada kerajaan Samudra Pasai ya. Nah, jadi kerajaan Samudra Pasai ini pada awalnya didirikan oleh Najimuddin Al-Kamil ya. Nah, kemudian raja yang paling terkenal, nah itu namanya Malik Al-Saleh, dan pada masanya kerajaan Malaka itu mencapai puncak kejayaan ya. Nah, kemudian pada masa Malikul Tahir, kerajaan Perlak disatukan menjadi bagian Samudra Pasai. Nah, jadi kerajaan Perlak tadi itu kemudian disatukan ke kerajaan Samudra Pasai pada masa pemerintahan Malikul Tahir ya nak ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lihat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya kerajaan Samudra Pasai. Nah, kehidupan ekonominya tentu di bidang perdagangan, adapun komoditas utamanya adalah lada, kapur barus, dan juga sudah menggunakan alat tukar yaitu emas ya. Nah, bagaimana kehidupan sosialnya? Tentu berlandaskan hukum-hukum ajaran Islam. Nah, itu sebabnya nanti daerah Aceh sekarang sering disebut dengan istilah Serambi Mekah Indonesia ya. Nah, karena sampai sekarang juga di sana berlaku yang namanya hukum-hukum berlandaskan ajaran Islam begitu. Nah, kebudayaannya apa saja yang dapat kita temukan di Samudra Pasai? Nah, misalnya ada huruf Arab ya, ada bahasa Jawi, ada hikayat Raja Pasai, dan juga makam raja. Nah, begitu adik-adik sekalian. Kita lanjut. Kerajaan ini atau kerajaan Samudra Pasai ini nanti kemudian mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Sultan Malikul Tahir II ya. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama, putranya itu memisahkan diri ke daerah Aru. Yang kedua, kalah saing dengan kerajaan Malaka. Maksudnya kalah saing karena pada saat itu kerajaan Malaka yang ada di Tumasik, sekarang itu daerah Singapura Malaysia ya,
Nah, itu lebih ramai disinggahi oleh para pedagang-pedagang pada masanya. Kemudian juga faktor lain yaitu dikuasai oleh kerajaan Aceh karena sudah muncul kerajaan Aceh. Dan yang terakhir nanti diserang oleh Portugis 1522 ya. Nah, jadi Portugis sudah datang dari Malaka nanti ke daerah Aceh atau Samudra Pasai begitu adik-adik. Kemudian kita lanjutlah kerajaan Malaka, kita bahas. Yang pertama letaknya kita lihat dulu. Nah, jadi kerajaan Malaka itu dapat kalian perhatikan di peta ini. Kalau sekarang daerah ini kan daerah Malaysia atau daerah Singapura ya di bawah ya. Nah, dulu namanya ini Kepulauan Tumasik namanya ya. Nah, disitulah kerajaan Malaka. Jadi kerajaan Malaka ini sangat strategis ya. Nah, merupakan sering disebut dengan istilah transito ya. Tempat persinggahan daripada para pedagang-pedagang Islam pada masanya begitu. Nah, kita lanjut. Kita bahas dulu kehidupan politik daripada kerajaan Malaka ya. Nah, jadi kerajaan Malaka ini didirikan oleh para Misora atau Iskandar Shah. Nah, ini merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit ya. Kalau itu namanya nanti diperkirakan keturunan dari Brawijaya V ya. Nah, setelah para Misora nanti memutuskan untuk menganut agama Islam, maka dia ganti namanya menjadi Iskandar Shah ya. Nah, itu politik dia untuk menguasai nanti Malaka dan dia mendirikan sebuah kerajaan di sana ya. Nah, kemudian raja yang kedua ada Muhammad Iskandar Shah ya. Nah, pada masa pemerintahnya ini dia sudah melakukan kawin politik. Nah, jadi pada masa kerajaan itu cukup dikenal yang dengan istilah kawin politik ya, dengan menikahi putri Raja Samudra Pasai, sehingga ia kemudian berhasil menguasai Selat Malaka begitu. Nah, raja yang ketiga namanya Muchapat Shah. Nah, inilah Muchapat Shah inilah yang menjadi raja pertama bergelar Sultan di Malaka ya. Nah, kemudian raja keempat Sultan Mansur Shah. Nah, Sultan Mansur Shah inilah raja yang paling terkenal kalau dari kerajaan Malaka, karena pada masanya kerajaan Malaka itu mencapai puncak kejayaan ya. Oke, nah kita lanjut. Raja kelima itu Sultan Alauddin Shah. Pada masa pemerintahannya Malaka mulai mengalami kemunduran. Karena apa? Karena banyak daerah-daerah daripada Malaka itu mulai memisahkan diri. Dan raja yang terakhir, yang keenam Sultan Mahmud Shah. Nah, pada masa pemerintahannya ini Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Nah, di sini orang Eropa sudah datang ya, yang kita sebut dengan istilah kolonial ya. Nah, jadi tahun 1511 itu datang Portugis yang dibawa pimpinan oleh Alfonso Albuquerque ya. Nah, itu sebabnya nanti runtuhlah kerajaan Malaka itu. Nah, baik kita lihat dulu kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Kehidupan sosialnya cenderung bersifat individualistis ya kalau di Malaka. Kemudian memiliki kelas sosial antara majikan dengan golongan buruh. Bagaimana kehidupan ekonominya? Tentu dilihat dari letak geografisnya itu sangat strategis, bergerak di bidang perdagangan dan pelayaran ya. Nah, kemudian hasil kebudayaannya dapat kita temui berupa hang tua, hang lekir dan juga hang jebat ya. Nah, kemudian kita masuk kerajaan yang keempat yaitu kerajaan Aceh ya. Nah, di mana letak kerajaan Aceh ini? Nah, tentu di Aceh, tidak jauh dari kerajaan Samudra Pasai dan Perlak tadi ya. Namun nanti kerajaan Aceh ini wilayahnya itu hampir menguasai pesisir pantai dari Pulau Sumatera ini ya. Nah, itu dia, kerajaan Aceh ini cukup besar pada masanya. Nah ya, oke, pahamlah ya letaknya. Kemudian kita masuk kehidupan politik daripada kerajaan Aceh. Raja pertama itu Sultan Ali Muhayyad Shah ya. Nah, kemudian raja yang kedua itu Salahuddin, dan yang ketiga dan inilah yang menjadi raja terkenal yang namanya Sultan Iskandar Muda ya. Nah, ini sudah sering kita dengar, mungkin anak-anak sering dengar mulai dari SD ini ya. Nah, jadi dia sangat terkenal, dia menjadikan kerajaan Aceh itu menjadi transito perdagangan, dan juga Sultan Iskandar Muda inilah yang mendirikan yang namanya Masjid Baitur Rahman yang sekarang ya, yang sampai sekarang masih digunakan di Aceh, dan itu menjadi kebanggaan daripada rakyat Aceh ya, dan juga Indonesia begitu. Nah, kemudian pada masa Sultan Iskandar Thani muncul seorang ulama besar namanya Nuruddin Ar-Ramiri. Dia menulis sejarah Aceh dalam bukunya Bustanus Salatin ya. Nah, dan ini nanti menjadi sumber sejarah daripada kerajaan Aceh itu juga ya. Nah, dan hasil kebudayaannya juga.
Nah kemudian bagaimana kehidupan sosial budaya, kita lihat ekonomi bergerak di bidang perdagangan tentunya ya. Adapun komoditas utama yaitu lada ya. Kemudian sosialnya di sini di Aceh ini anak sekalian, di sini terjadi perbedaan sosial antara Tiongku dan juga Ulu Balang. Jadi kalau dikatakan Tiongku itu gelar untuk para kaum bangsawan, Tiongku itu gelar untuk para pemuka agama Islam ya. Nah Ulu Balang itu prajurit di tambah rakyat lah. Itulah yang terjadi di Aceh ya. Nah hasil kebudayaannya itu Masjid Baitur Rahman ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk Kerajaan Demak ya. Nah jadi kita mau masuk ke Pulau Jawa lah ya. Nah jadi kerajaan Islam pertama sekali di Pulau Jawa itu nanti adalah Kerajaan Demak ya. Nah bagaimana keadaan geografisnya atau letaknya, coba kalian perhatikan di Pulau Jawa. Jawa mana dia? Nah ini dia tanda panahnya. Nah jadi Kerajaan Demak itu ada di daerah Jawa Tengah ya. Nah oke, kita lanjut. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Nah ini didirikan oleh Raden Patah ya nak ya. Nah pendiri Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ya, ingat itu. Kemudian yang selanjutnya, Demak menjadi kerajaan maritim agraris pada masa pemerintahan dari Raden Patah ya. Nah membangun Masjid Demak. Nah sampai sekarang Masjid Demak ini masih kita gunakan dan menjadi kebanggaan Indonesia ya. Oke, ini dia. Kita lanjut. Nah kemudian dilanjut oleh Adipati Yunus ya. Nah ini dia, dapat kalian baca. Raja kedua Kerajaan Demak, Adipati Yunus pernah memimpin pasukan Demak untuk menyerang Portugis di Kerajaan Malaka ya. Kenapa ya? Nah karena sebelum datang Portugis nanti Kerajaan Malaka dengan Kerajaan Demak itu hubungannya sangat bagus ya. Nah tetapi setelah Malaka dikuasai Portugis, itu nanti hubungan dagang Demak dengan Portugis itu semakin berkurang. Itu membuat nanti Adipati Yunus ingin membawa pasukan untuk menyerang daripada si Portugis. Namun hasilnya adik-adik sekalian tidak berhasil ya. Nah Demak kalah pada saat itu ya. Nah kemudian dilanjutkan oleh Sultan Trenggono. Nah siapa ini? Inilah raja yang terkenal daripada Kerajaan Demak ya. Nah dapat kalian baca pada masa Sultan Trenggana ini juga pernah memerintahkan yang namanya Fathahillah untuk menyerang Portugis yang ada di Batavia ya. Nah jadi pada saat itu Batavia ingin mulai dikuasai oleh Portugis ya. Kalau Batavia sebelumnya itu namanya Sunda Kelapa sebenarnya ya. Nah bagaimana hasilnya? Hasilnya itu berhasil ya. Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Jawa Barat. Dan kemudian setelah keberhasilannya itu, maka nanti Sunda Kelapa itu digantilah namanya menjadi Jayakarta ya. Nah tanggal 22 Juni 1527 Masehi. Itulah sebabnya sebenarnya sampai sekarang hari jadi Jakarta itu kan 22 Juni. Nah jadi sejarahnya begitu adik-adik. Nah pada awalnya itu Sunda Kelapa, setelah Fathahillah berhasil merebutnya digantilah Jayakarta. Kemudian nanti datang Belanda, dibuatlah itu Batavia, kemudian menjadi Jakarta begitu ya. Nah ingat itu Sultan Trenggono itu kerajaan terkenal ya. Nah kehidupan ekonomi Demak itu di bidang maritim ya. Nah kemudian juga di bidang agraris atau pertanian ya, karena letaknya di Jawa bagian tengahnya ya. Nah kehidupan sosial Kerajaan Demak itu seperti ini, agama dan budaya Islam ya itu sangat erat di Kerajaan Demak pada saat itu ya. Nah kemudian peninggalan atau hasil kebudayaan Kerajaan Demak apa saja? Nah ada Masjid Agung Demak ya. Nah, kemudian ada upacara grebek ya. Nah ini dia, ada Soko Tatal, tiang daripada masjid yang sangat unik ya. Oke, kemudian kita masuk sebab kemunduran Kerajaan Demak ya. Nah jadi di sini dapat kalian baca saja, berawal dari Pati Unus yang memiliki dua putra yang berbeda ibu. Nah kemudian nanti mereka berselisih. Artinya dapat kita simpulkan bahwa di sini nanti terjadi
perselisihan atau perang saudara lah ya. Nah, oke, kemudian dicampuri oleh pihak luar nantinya. Kita lanjut, kita masuk ke Sultan Banten ya. Nah, jadi Banten ini dirintis oleh Nurullah pada tanggal 22 Juni ya. Itu kelebihan ya. Nah, oke. Kemudian Hasanuddin digantikan oleh anaknya. Lanjut, Sultan Banten yang terkenal itu Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini salah satu raja yang sangat benci terhadap VOC karena VOC itu melakukan monopoli ya. Nah, jadi di sini nanti bagaimana upaya VOC untuk menaklukkan Banten. Di situ nanti VOC melakukan politik divide et impera, adik-adik, atau adu domba, yang mana nanti di sini ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri namanya Sultan Haji itu diadu domba, sehingga nanti kerajaan Banten ini mengalami keruntuhan ya. Nah, peninggalannya ini dapat kalian lihat ya. Nah, ini peninggalan daripada kerajaan Banten. Oke, kita masuk kerajaan Mataram ya. Nah, kerajaan Mataram ini hati-hati, Hindu-Buddha kan ada kerajaan Mataram ya. Ada kerajaan Mataram, tapi itu ada kuno, kerajaan Mataram kuno. Tapi kalau kerajaan Mataram itu Islam ya. Oke, kita lanjut. Letak kerajaan Mataram ini itu di Jawa Tengah ya. Nah, ini dia. Oke, di Jawa Tengah. Kemudian Raja Mataram pertama itu bergelar Panembahan Senopati ya. Nah, kemudian kita lanjut, yang kedua Mas Jolang. Di bawah pemerintahannya kerajaan Mataram melakukan ekspansi, artinya perluasan wilayah, adik-adik ya. Nah, selanjutnya Sultan Agung, inilah yang raja terkenal dari kerajaan Mataram ya. Nah, jadi kalau kita kenal ada kalender Jawa, nah Sultan Agung lah yang menciptakan itu ya. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung ini, Mataram itu berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa dan juga Nusantara pada masanya ya. Nah, adapun jasa-jasanya dapat kalian baca, Sultan Agung telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia ya. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut, kita masuk Amangkurat I ya. Nah, setelah nanti Sultan Agung dipimpin oleh Amangkurat I lah ya. Nah, tetapi pada Amangkurat I ini nanti terjadi Belanda VOC itu mulai masuk ke politik atau kerajaan daripada Mataram ya. Nah, karena Amangkurat ini nanti melakukan hubungan kerjasama begitu. Oke, nah jadi kemudian nanti VOC itu melakukan pemecahan ya terhadap kerajaan Mataram yang begitu kuat, yaitu dapat kalian baca melalui perjanjian Giyanti tahun 1755 ya. Nah, yang mana Mataram itu nanti dibagi menjadi dua, itulah Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kesultanan Surakarta Hadiningrat. Nah, kemudian di tahun 1813 juga nanti Kesultanan Yogyakarta dibagi lagi menjadi dua, Pakualaman dan juga Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nah, begitu juga Surakarta itu dibagi lagi melalui perjanjian Salatiga namanya ya, tahun 1757. Nah, tujuan daripada VOC di sini tentu adalah ingin memecah belah persatuan kesatuan yang dimiliki oleh kerajaan Mataram. Nah, inilah awal keruntuhan daripada kerajaan Mataram itu nantinya, adik-adik sekalian ya. Hal inilah yang menyebabkan kerajaan Mataram mengalami keruntuhan. Oke, kita lanjut bagaimana kehidupan ekonominya. Ini bergerak di bidang sektor agraris ya, karena letaknya itu berada di pedalaman. Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritasnya itu sebagai pelaut ya. Nah, itu bidang ekonomi. Kemudian bidang sosial dapat kalian baca di sini. Nah, di sini sudah disusun berdasarkan atau bersifat feudalistis ya. Para pejabat itu mendapat imbalan berupa tanah garapan atau pajak tanah begitu. Nah, hasil kebudayaan Mataram ini dia, dapat kalian lihat ya, sastra gending. Nah, kalender Jawa tadi ya. Nah, oke. Kita menyeberang dari Pulau Jawa ke Kalimantan ya. Nah, jadi Kalimantan itu ada kerajaan Islam yang sangat terkenal namanya Kerajaan Banjar ya, anak ya. Nah, letaknya itu di sini Kalimantan paling bawah selatan ya. Oke. Jadi ya.
Nah, Islam datang ke Kalimantan itu pada abad ke-15 ya. Nah, itu adik-adik sekalian, kita lihat bagaimana kehidupan politiknya. Ini dapat kalian baca ya. Oke, kita lihat raja yang paling terkenal. Tetapi nanti di Kerajaan Banjar ini juga nanti mengalami keruntuhan setelah nanti Belanda juga masuk mencampuri daripada Kerajaan Banjar ya. Nah, di mana nanti terakhirnya terjadi bentrok ya, ataupun perang saudara lah ya, karena Belanda sudah mencampuri yang namanya Kerajaan Banjar ya. Nah, namun di sini nanti ada salah satu dan juga sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Pangeran Antasari ya. Nah, Pangeran Antasari ini dia memimpin perang Banjar ya hingga tahun 1905 ya. Nah, dia sangat pemberani pada saat itu, maka dia mendapatkan gelar pahlawan nasional. Itu kalau dari daerah Banjar. Nah, ini dia kehidupan ekonominya ya, berdagang. Oke, ini kehidupan sosialnya ya, silakan dibaca saja ya. Oke, kita lanjut. Hasil kebudayaan Kerajaan Banjar, ada Masjid Sultan Suryansyah sampai sekarang juga ya. Ada juga makam kesultanan daripada Banjar itu sendiri, dan ada juga barang-barang kerajaan yang masih disimpan di museum ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita dari Kalimantan menyeberang ke Pulau Sulawesi ya. Nah, di Sulawesi ada Kerajaan Goa dan Talo ya, atau di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, ini dia lokasinya ya. Oke, yang ini. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini terletak di Sulawesi Selatan ya, secara geografis. Kemudian kehidupan politiknya ini didirikan oleh Sultan Alauddin ya. Nah, merupakan raja pertama memeluk agama Islam di Kerajaan Makassar ya. Nah, kemudian Sultan Muhammad Said, dan selanjutnya raja terkenal dan juga sebagai pahlawan nasional namanya adalah Sultan Hasanuddin. Nah, atau gelarnya itu adalah Ayam Kinantan dari timur. Nah, Belanda memberikan gelar itu karena keberaniannya melawan Belanda pada saat itu ya. Nah, sehingga dia mendapat gelar Ayam Jantan dari timur, adik-adik. Nah ya, Sultan Hasanuddin ini salah satu raja yang sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda pada masanya ya. Nah, kemudian Belanda nanti kemudian itu melakukan adu domba antara Kerajaan Bone ya, Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Raja Arupalapa pada saat itu dengan Kerajaan Makassar ya, diadu domba. Nah, kenapa diadu domba? Karena Belanda tahu bahwa dulu sebelumnya itu Kerajaan Makassar dengan Kerajaan Bone itu berselisih ya. Nah, jadi disitulah kesempatan Belanda nanti mendekati Raja Arupalapa atau raja daripada Bone untuk bersama-sama menyerang daripada Sultan Hasanuddin ya. Nah, jadi akhirnya Sultan Hasanuddin itu terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667. Artinya Makassar itu kalah dan harus tunduk kepada Belanda pada masa itu. Nah, adapun isi daripada perjanjian Bongaya itu dapat kalian baca. VOC berhak melakukan monopoli dagang di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Makassar harus membayar ganti rugi selama perang. Kemudian Arupalapa diakui, dikembalikan lagi dia kekuasaannya atas Kerajaan Bone begitu. Nah, kehidupan politik Kerajaan Makassar yang terakhir yaitu Raja Mapasomba. Jadi Raja Mapasomba inilah nanti kerajaan itu sudah redup, sudah dikuasai oleh Belanda ya. Kehidupan sosialnya ini dapat kalian baca saja. Kemudian kehidupan sosialnya juga ini ya. Oke. Nah, hasil kebudayaan daripada Kerajaan Makassar yang sangat terkenal misalnya ada kapal pinisi dan Lombo ya. Nah, ini dia ya. Nah, kapal pinisi ini diperkirakan ini sudah sampai ke Eropa pada masanya, adik-adik sekalian. Jadi cukup hebat ya. Oke, nah ini juga ada Masjid Katangka didirikan pada tahun 1905 Masehi ya. Nah, selain itu juga ada kompleks makam Raja-Raja Gua Talo, ini dia ya. Nah, ini menjadi
objek wisata sekarang ya. Nah, ada juga benteng, inilah benteng-benteng nanti yang didirikan oleh Belanda ya di ujung pandang. Kemudian kita masuk ke daerah Maluku ya. Nah, di daerah Maluku itu nanti ada kerajaan Tidore dan Ternate. Ini dia letaknya adik-adik sekalian. Oke. Nah, perhatikan ini kerajaan Ternate dulu ya. Nah, ini dia. Jadi kerajaan Ternate ini itu dipimpin oleh Sultan Babula ya. Nah, Ternate mencapai puncak kejayaan tahun 1057, berhasil mengusir Portugis dari Maluku ya. Nah, ini salah ini ya, salah, ada yang kurang ini. Kemudian Babula bergelar yang di Pertuan di 72 pulau ya, meluaskan wilayahnya sampai ke Filipina, jadi cukup luas adik-adik. Kemudian kita lanjut kehidupan ekonomi masyarakat Ternate dan Tidore. Nah, ini dia yang sangat terkenal adalah rempah-rempah ya, ada cengkeh ya. Oke. Nah, kehidupan sosial masyarakat Ternate dan Tidore, ini dia ada mengenal yang namanya istilah sultan, jugugu, kemudian kapten laut, hukum, dan juga swasiwa. Nah, itu dia. Latar belakang pembentukan Uli 5 dan Uli Siwa. Nah, ini dia. Kalau Uli 5 ini maksudnya persekutuan 5 saudara. Ini dipimpin oleh Ternate adik-adik ya. Nah, ini beranggotakan Ternate, Ambon, Bacan, Obi, Seram. Nah, ya, makanya disebut dengan 5 ya, 5 saudara. Sedangkan Uli Siwa itu persekutuan 9 saudara yang dipimpin oleh Tidore begitu. Kemudian peninggalan kebudayaannya ini dapat kalian baca saja. Oke, itu saja adik-adik sekalian materi kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Nah, ini sekilas bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Islam. Silahkan disaksikan saja ya. Nah, sampai ketemu di materi berikutnya ya.